Kalau hanya sekedar pengen pinter dalam bidang pendidikan, insya Allah gampang. Di mana-mana banyak fakultas pendidikan, tapi kita belum pernah menjumpai adanya fakultas kesabaran. Anaknya kuliah yang Bu, alhamdulillah anakku keterima ning fakultas kesabaran. Banyak fakultas ekonomi, kalau pengen pinter di bidang ekonomi, tapi nggak ada fakultas kesejahteraan, fakultas ketentraman. Betul? Pengen pinter hukum, gampang. Banyak fakultas hukum, tapi nggak ada fakultas kejujuran, nggak ada fakultas keadilan. Makanya jangan heran ada orang yang ahli di bidang hukum, pakar hukum, tersangkut kasus hukum, jual beli hukum, kadang-kadang jadi maklar hukum, akhirnya dia sendiri yang dihukum. Pengen ahli di bidang teknik, banyak fakultas teknik, tapi nggak ada fakultas takwa. Bahkan kalau pengen pinter dakwah, gampang. Banyak fakultas-fakultas dakwah, tapi nggak ada fakultas keikhlasan. Mulane ojo kaget, ono ustadz kiai diundang kon dakwah, kon ceramah, mulih gak disangoni karo panitia, gremeng. Ya karena bukan lulusan fakultas keikhlasan. Oleh karena itu kepada seluruh panitia, dengan segala hormat saya mohon hari ini keikhlasan saya jangan diuji. Karena saya juga bukan lulusan fakultas keikhlasan. Pondok pesantren itu sesungguhnya sudah ada mulai dulu. Zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Saya urut sejarahnya singkat-singkat. Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Selatan. Namanya Nabi Hud alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Ad. Ayat Qur'annya wa ila adin akhahum Huda. Tapi karena kaum Ad ini nakal-nakal, kaya iku sing ngelumpukno kono iku. Karo dongsong-dongsong nokono kae. Akhirnya dibinasakan oleh Allah. Berarti di Arab Selatan gagal. Kemudian Allah ngutus nabi dari bangsa Arab Utara. Namanya Nabi Shalih alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Samud. Wa ila samuda akhahum Shalihah. Sama, kaum Samud ini juga nakal-nakal. Dihancurkan oleh Allah. Arab Selatan gagal, Arab Utara juga gagal. Maka kemudian Allah mengutus Nabi, la minal lori wala minal kiduli. Tidak dari lor, tidak dari kidul. Bal minat tengai. Dari bangsa Arab Tengah. Dipilihkan dari suku yang terkenal, paling fasih lesannya, paling gagah tubuhnya, paling bagus akhlaknya, paling ganteng wajahnya. Namanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang setelah Nabi Ibrahim, semua nabi dan rasul adalah zurriyah, keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sehingga Nabi Ibrahim disebut Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Gagah, fasih, ganteng. Sehingga disampaikan, ma arsalallahu rusulan illa wa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali berwajah ganteng. Enggak ono nabi sing rupane elek, ganteng-ganteng. Nah kalau sekarang al ulama warasatul anbiya,
kiai iku pewarise nabi titenono rata-rata kiai niku ganteng-ganteng. Ya kalaupun nggak ganteng itu kalau udah jadi kiai mesti ada aura tersendiri. Deloken to raiku deloken. Engko suwe-suwe lak mblenek. Ya, meskipun bukan syarat tapi pantese yo ganteng. Tapi nggak syarat. Wong innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila hasabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak memandang, tidak menilai kalian dari wajah, dari postur, bentuk tubuh, dari nasab keturunan, enggak. Tapi yang dinilai Allah, yang dipandang adalah Allah adalah niat dan hatimu. Lagi dalile kiai sing gak ganteng. Kemudian Nabi Ibrahim mempunyai putra dari istri yang bernama Hajar. Nama putranya adalah Nabi Ismail alaihi salam. Oleh Allah dikasih pusaka yaitu Masjidil Haram. Nabi Ibrahim punya putra lagi dari istri Sarah. Nama putranya adalah Nabi Ishak alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka Masjidil Aqsa. Sehingga kalau dirunut sejarah perjalanan Isra Mi'raj, Isra itu perjalanan Rasulullah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Napak tilasnya seperti itu. Dari Nabi Ismail alaihi salam ini melahirkan bangsa-bangsa Arab, bangsa-bangsa Timur Tengah. Kalau sini kan tengahnya timur, makanya disebut Lampung Timur. Tapi keturunan Nabi Ismail ini menyebar di Timur Tengah, bukan di tengahnya timur, bukan di Lampung Timur. Dari Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub alaihi salam. Ini yang melahirkan Bani Israel. Karena nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Ini bangsa Israel ini bangsane wong pinter. Bangsane wong pinter Israel ini. Bahkan gudangnya para nabi dan para rasul. Israel ini pinter tapi serakah. Bahasa Inggrisnya the shrieking. Resek. Semua mau dikuasai. Sampai nabi saja mau dikuasai oleh mereka. Sehingga dulu kalau ada nabi yang tidak berasal dari Israel, itu harus direbut oleh mereka supaya masuk kelompok Israel. Dia nggak mau nabi dari luar Israel. Sehingga sampai sekarang Israel nggak mau mengakui Nabi Muhammad SAW karena bukan keturunan Bani Israel. Sampai saiki gak gelem mengakoni. Wong dulu kalau ada nabi yang dari luar Israel itu biasanya diambil menantu biar jadi Israel. Contoh Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu nabinya bangsa Eropa, tepatnya di kota Yordania. Nabi Ayub alaihi salam. Akhirnya diambil putu menantu sama Nabi Yusuf. Dinikahno karo putune Nabi Yusuf sing namine Siti Rahmah. Sehingga Nabi Ayub diboyong ke Israel dadi kelompok Israel. Wong Eropa kelangan nabi. Tapi mending lumayan. Meskipun kelangan nabi tapi udah pernah punya nabi. Wis tahun duwe nabi. Daripada Indonesia setiap ada nabi pasti palsu. Sekarang ngaku jadi nabi, 3 hari lagi tangkep polisi. Ini kalau di Indonesia. Di Lampung kan juga pernah ada nabi yang ketangkep polisi. Apalagi nabi-nabi teroris. Halo. Nah,
Nabi Yakub itu punya anak. Di antara anaknya namanya Is. Siapa? Emboh. Takjak ngaji sejarah dhisik. Ya manut. Manut. Ada lagi anak namanya Lewa. Ini nanti yang dua keturunan sampai tekan Nabi Musa, sampai tekan Korun. Nabi Musa karo Korun niku saudara sepupu misanan. Nah, dari Is ini melahirkan bangsa-bangsa Eropa dan Amerika. Jadi nek diurut ya, wong Amerika, wong Eropa, Inggris, Prancis, Swedia, Belanda, Jerman, Denmark, itu nasabnya jelas ke atas sampai Is bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim, jelas nasabnya. Sing gak patek jelas sih kan wong Lampung Timur. Lho iso-iso nek diurut munggah nasabe tekan Raja Fir'aun sampean. Loh, pinter-pinter neng minteri. Iki kan turunane Raja Fir'aun. Pinter-pinter neng minteri. Halo. Ngapunten. Israel ini bangsa wong hebat. Sampai sekarang yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat itu Israel. Walaupun negara kecil, tapi Amerika Serikat yang katanya negara superpower, polisinya dunia, takut sama Israel. Kenapa? Karena pos-pos strategis Amerika Serikat itu udah dikuasai sama Israel. Mulane Israel perang musuh negara ndiae, Amerika Serikat selalu membackup, mesti dibackingi, mesti dibelo. Mergo Israel itu pinter-pinter. Saya baca buku karangan Profesor wong pinter, lali jenenge ya, pokoknya Profesor wong pinter. Nek gak pinter ya gak jadi profesor. Ternyata Israel itu master IQ-nya dunia, ranking 1. Dari setiap 1 juta penduduk, S3-nya, doktornya itu 14.000 lebih. Israel setiap 1 juta penduduk, doktornya 14.000 lebih. Amerika Serikat saja hanya 6.000 sekian, Jepang 7.000 sekian, Jerman 5.000 sekian. Loh, saya yang nggak nyangka itu India. Kelihatannya terbelakang tapi ternyata enggak. India itu hobinya amek nyanyi. Loh ya toh, mangan nyanyi, turu nyanyi, ngising nyanyi, guyon nyanyi, jotosan nyanyi, rabi nyanyi, pegatan nyanyi, uripe nyanyi dok. Aku sing paling apal ya lagu kucek-kucek kotange. Tumpai wae lumai wae bojone dhewe kucek-kucek kotange. Iku tok aku sing hafal. Ya kelihatannya hobinya cuma nyonya nyanyi, tapi setiap 1 juta penduduknya 4.000-nya dokter. Itu India, kecuali Pakistan yang 300 sekian. Indonesia setiap 1 juta penduduk dokternya 74. Itu pun yang separuh jadi dokter karena tuku. Bahaya kok, gak bahaya tak? Tapi kita jangan berkecil hati, meskipun Indonesia miskin dokter, tapi kaya sesuatu yang tidak dimiliki oleh negara manapun, termasuk Amerika Serikat. Apa? Dukun. Tepuk tangan untuk Indonesia.